Yang apa? TikTok Anu. apa? Rus tuh. Nah itu. Ya, itu apa pokoknya lah ya. Kalau gue kita cuma satu. Skidi. Ya, itu doang dah kalau gue. Dan Fovius Xborg ya, Xborg juga sudah jarang sekali kita lihat walaupun di meta kemarin bisa dibilang jadi semi tank juga, tapi ternyata Cecilian menjadi last pick untuk Equiet 1499 diikuti apakah dengan Xborg atau Lapu-Lapu kah? Xborg berarti dia langsung ngincar ke arah backline ya. Kalau Iya. Xborg bisa ada pengalian isu, cuman mereka ada beberapa hero yang punya dash ability kayak semacam Cho, Pakuito, jadi agak berat sih. Jadi ya lebih baik ngamanin Lapu-Lapu. Wise choice. Iya, kalau gue sih ngeliatnya sering poinnya Lapu-Lapu di game kali ini adalah untuk mengejar ke arah Brody dan juga Esmeraldanya. Karena kan burst damage dari seorang Lapu-Lapu ini kan bakalan berasa sekali di tangan Esmeralda, ibaratnya burst tapi continuous. Oke, continuous damage ya. Iya. Terus-terusan DPS lah ya. Betul. Bisa dibilang. Cuman mungkin kalau Lapu mending ke arah Brody-nya aja sih. Ya, harus. Apalagi sih. ahead ya. Kalau lagi ahead udah Brody aja. Harus digeprak itu malah ya. Ketok dikit ya. Iya. Bener. Pertama. Oke, kalau ngelihat dari komposisi Lolitanya akan lebih nge-cover Clint-nya tentunya, job desk-nya. Cuman kita lihat aja karena Altrigo X dengan ada Paquito, Esmeralda, Chow dan juga bahkan Kagura ini 4 hero yang bisa masuk. Ya. Jadi kita lihat aja dari segi eksekusi karena balik lagi Brody positioning. Yes. Kalau dia bisa positioning bisa ahead, Alter Ego X bisa memenangkan pertandingan. Cuman kalau dari Equid 49 Novdor masih bersama Choji Abe Tansel dan juga Goni. Yes, inilah dia match ke-10 kita dari Dunia Games. Waktu Indonesia bermain. Dimana kali ini bakal mempertemukan dari Equiet 4099 versus Alter Ego X. Yes. Dan kita memulai dengan hal yang seperti biasa. Prolognya itu selalu ada di mid lane Riven, dimana kita bisa melihat bahwa dari Equiet 4099 mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu, sementara dari Paquitonya Mars lebih ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi sudah ada satu mata-mata dari Alter Ego X dengan adanya Leo Murphy, seorang Cho hampir saja terkena sedikit gigitan dari Cecilian, tapi untungnya masih bisa selamat ke daerah belakang. Ya, terlihat dari Alter Ego X mereka belum mau ngeganggu dari early phase-nya. Agak soalnya. Ya, agak lebih bersabar sedikit, nurunin tempo permainan. Ya, hitungannya sih untuk kali ini masih agak pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan tapi pasti Lizard-nya juga harus coba ngumpulin stack terlebih dahulu kali ini. Yes, betul sekali. Dan pada akhirnya kita bisa kembali lagi ke arah bottom lane, khususnya di XP lane, dimana nih pertarungan yang agak dirugikan oleh Lapu-Lapu sebenarnya. Dengan adanya pasifnya Lapu-Lapu berarti ada shield yang bisa diserap oleh Esmeralda, dan itu akan menjadi suatu keuntungan yang kalau ditumpuk juga akan gede gitu loh. Kecil tapi penting sekali di arah bottom lane. Tapi kita pindah lagi ke arah top lane. Bottom lane itu tidak apa-apa, tapi yang ada apa-apa di arah mid lane-nya, dimana tiba-tiba dari Lizard langsung ditumbangkan di tangan Paquito dengan sedikit menyelam ke dalam turret. Sementara 10 detik lagi Turtle pun akan muncul, dan sepertinya teman-teman dari Alter Ego X pun dari Musers especially ini akan melakukan counter attack kepada teman-teman dari Equiet 4099 dengan adanya adu chaos yang hampir saja tumbangkan bisa saja 1 bar HP yang tersisa, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu, membuat Alter Ego X sepertinya memiliki chance yang sangat oke untuk mengambil Turtle pertama kali ini. Ya, karena udah ada 4 member juga udah mulai berkumpul. Kagura mengamankan perimeter untuk area bush river tengah. Sudah ada inisiasi dari Mars, lihat Leo Murphy dengan cowoknya yang cukup ikonik kali ini. Yes. Ya kan? Kita udah kangen banget melihat performa dari Leo Murphy. Tapi lihat kali ini di arah bottom lane, monsternya langsung saja dicabut nyawanya oleh seorang Yamos Left. Bahkan ada sedikit zoning out, hampir saja JHH dapetin satu ke arah sisi Equiet 4099. Tapi ternyata Alter Ego X dengan cukup pede dan juga aman berhasil ngamanin Turtle yang pertama kali ini. Yes, Turtle pertama sudah diamankan, dan untuk network tidak terlalu jauh untuk perbedaannya. Tapi yang lumayan jauh ini, enggak terlalu jauh juga. Level dari masing-masing jungler juga masih sama-sama level 5, yang berarti untuk damage retribution semuanya masih di angka yang sama. Tapi dari sisi Leo Murphy sepertinya lebih ke arah mencari momentum dibandingkan dengan membuat momentum.
dengan menunggu ada momen yang bisa diculik atau tidak dengan tendangan naganya, tapi sepertinya dengan orange buff yang terbuka dengan sangat lebar, Mas pun sepertinya agak-agak ketagihan untuk mengambil buff yang ada. Tapi sayang sekali sudah ada Yamos Life yang masuk ke daerah pertarungan di mana Mas pun dengan kebar HP tersisa masih bisa lari, tapi sayang sekali satu bad fish yang diperlukan untuk menumbangkan seorang Pakito tidak bisa dijangkau oleh Cecilian. Di lane sisi di arah mid lane, aduh, Kel mencoba untuk mentaunting Leo Murphy, sang Chow Master, tapi sudah mulai di sandwich juga. Wow, ini bisa dibilang keberanian yang sangat tinggi bagi Leo Murphy untuk stay cool di saat di sandwich oleh dua player dari Equiet 4019. Iconic move from Leo Murphy. Kalau kata Bung Kornya, tas ya. Tas-tasnya. Panik gak bro? Nah, ini dia dua Dragon terhubung ke arah seorang Kels yang terlalu jauh dari target yang membuat dari Leo Murphy pun yang harus terpanis oleh sisi Equiet 4099. Mungkin ya tidak disangka ya dari Kels ya. Tadi sempat pakai flicker tuh berarti dia. Iya, dia soalnya tadi kan wave dragonnya connect-nya mestinya ke belakang. Ya. Cuman di flickerin jadinya sayang sekali buat Leo Murphy. Cuman oke, Turtle akan muncul. Untuk saat ini cukup imbang sebenarnya. Dan kayaknya sih kalau ngeliat dari game plan ya. Kalau dari game plan dua-duanya jalan. Cuman sebenarnya kalau yang gue lihat sebenarnya kiri mestinya lebih proaktif dengan adanya Lancelot dan juga bahkan Lolita ini mestinya di kontes nih Turtle. Turtle pun sudah mulai dicolek-colek oleh kedua belah tim. Leo Murphy pun dicolek oleh seorang Clean dengan ada quick draw, tapi tiba-tiba tendangan dari Leo Murphy masuk dengan tendangan naga. Yang overturn di pop up oleh seorang Kagura dan JHE, tapi sayang sekali Leo Murphy sudah diamankan oleh Lancelot. Begitupun juga dengan Pakito. Kagura pun menjadi korban selanjutnya, tapi bukan oleh Lancelot tetapi di tangan seorang lapu-lapu. Membuat 3 player dari Alter Ego X harus retreat terlebih dahulu dalam 10 detik. Dan pada akhirnya Turtle pun sudah menjadi hak milik untuk Equiet 4099 di menit kali ini. Rapih banget sih sejujurnya movementnya. Dapetin 3 member sekaligus plus Turtle yang membuat Alter Ego X malah mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan turret di arah top lane pun didapatkan. Membuat pelan-pelan ini snowballing efeknya berasa banget ya. Udah 2K sekarang dipegang sama Equiet 4099. Kalau bisa dipertahankan, ini bakal membuat Alter Ego X mungkin dalam posisi yang tidak begitu baik untuk dari early to mid game ya. Iya, karena dari networknya juga sudah mulai berbeda 2000. Dan ini 2000 di menit-menit 5 kali ini adalah uang yang sangat banyak tuh untuk perbedaannya. Apalagi dari Alter Ego masih belum mendapatkan satu target apapun, tapi tiba-tiba sudah ada yang tumbang begitu saja dan ditendang lagi oleh Leo Murphy ke daerah belakang, dikombo lagi dengan ada knockout strike, membuat Cecilian pun terkena damage yang saking banyaknya membuat ia tumbang. Tapi begitu juga dengan Leo Murphy di tengah seorang Lancelot yang dari tadi snowball dengan sangat-sangat baik. Mas pun masih mempunyai champ stance untuk lari ke daerah belakang, tapi sayang sekali yang nggak bisa lari adalah turret, karena mid lane turret dari Alter Ego X telah dimusnahkan oleh teman-teman dari Equiet 4099. Wah, ini bakal makin membesar sih poros rotasi dari Equiet 4099 ini. Hitungannya center turret bakal terekspos dari segi jungle, movementnya bahkan di arah bottom lane ini bakal sangat mudah didapatkan, yang membuat Equiet 4099 semakin berada di atas angin kali ini. Wah, ini kalau dilihat Alter Ego X ruang geraknya makin sempit. Dan yang gue kaget adalah mereka memang ada Pakito, tetapi kalau ngeliat dari komposisi full mereka harusnya bermain lebih responsif, bukan lebih proaktif. Tetapi tadi kalau lihat beberapa kali yang mencari, yang menginisiasi, memang Leo Murphy dari tadi bukannya bagus. Cuman hero power dari komposisi Alter Ego X belum terlalu siap. Posisinya belum terlalu siap. Sementara Equiet 4099 mereka mampu team fight. Hero power-nya udah ready. Dan lihat Clint-nya 4 assist, belum di pick off. Benar-benar terjalankan game plan-nya. Kita lihat saja Alter Ego X mereka harus yang lebih bermain responsif, bukan yang lebih proaktif. Yes, betul sekali, karena balik lagi ada Pakito, ada Esmeralda, ada Leo Murphy. Jadi permainannya juga harus close combat dan harus selalu proaktif. Kalau tidak ya yang ujung-ujungnya bisa dilakukan hanya oleh Alter Ego X hanyalah berlari saja ke arah belakang. Tapi yang mulai beralih ke arah belakang juga adalah Monster, di mana di arah bottom lane turretnya ini masih utuh sekali, walaupun tadi ada satu minion terakhir dari Alter Ego X. Turtle ketiga pun telah diambil lagi oleh Equiet 4099, membuat Equiet 4099 memiliki 2 turtle selama permainan kali ini.
Dan langsung saja setelah ini tidak ada turtle lagi, jadi Lord yang akan keluar. Tapi Lord pertama seperti biasa powernya masih belum terlalu kuat, tapi setidaknya itu tetaplah bantuan untuk tim yang berani mengambilnya. Leo Murphy di lain sisi masih mencoba untuk mencari momentum dengan Yamwaslave, tapi Yamwaslave pun sudah mengeluarkan invisibility frame agar tidak bisa tendang. Tapi di lain sisi Monster tinggal 2 bar aja SP-nya, dikenai bad face oleh Lizer, membuat ia pastinya akan sakit lagi karena stacknya sudah mulai didapatkan kembali oleh Lizer. Wah, ini di bait sih hitungannya, maksa tim fight di arah bawah tapi dapetin turret. Di arah top lane ya anak-anak Alter Ego X gak dapat apa-apa. Cuma nyicil doang pelan-pelan dan gak dapetin point kill. Tapi sementara itu lihat Leo Murphy akan dikejar kah oleh anak-anak dari Equiet 1499, karena sejauh mata memandang ini Equiet cukup pede sih mereka buat kalau diajak tim fight. Kalau kata gue nih, ayo gas terus. Iya bisa, mereka pede banget. Dan mereka kalau lihat dari rotasinya juga koordinasinya kelihatan gitu ya. Ya. Kalau di mana mereka mau team fight atau enggak, oke, Leo Murphy bergerak agresif. Tapi tiba-tiba Leo Murphy pun menjadi agresif sekali. Oh. Tapi sayang sekali keagresifannya harus disiram air oleh seorang Lancelot yang dari tadi masih snowball dengan sangat-sangat baik. 4 kill unholy dan juga 1 assist untouchable dari Gugun Namikaze. Kita tahu memang bahwa dari seorang Lancelot ini memiliki banyak sekali skill yang membuat dia beberapa sekian detik lah nggak bisa di-hit oleh damage apapun ya yang datang dari lawannya. Tapi tetap saja kelincahan jempol seorang pro player. Inilah bukti dari seberapa kuatnya Lancelot untuk di meta sekarang. Apalagi kalau kita lihat sekarang dari Lordnya pun sudah mulai hadir. Lord pertama jadi masih belum evolve, jadi masih belum enhance juga. Tapi setidaknya ini akan menjadi pukulan maut juga untuk Alter Ego X kalau defensive manuvernya ini bisa dibilang agak renggang. Wah, ini mereka bakal makin pede sih sejujurnya, karena di menit yang ke-10 kali ini dapetin Lord, tapi dua break terhubung ke arah depan dan ternyata Yamwaslave menjadi incaran. Ada Inumi 16 terhubung ke arah seorang JHH. 1-1 kali ini berkat inisiasi dari seorang Leo Murphy. 1-1 yang dimana ini bisa jadi kerugian yang lebih besar bagi Alter Ego X, mengingat Kagura adalah salah satu mage yang memiliki area of effect yang lumayan besar. Jadi damage burst area of effect dari Alter Ego X harus menunggu 9 detik sebelum akhirnya muncul kembali ke peradaban dari Land of Dawn. Tapi di lain sisi pergerakan dari Equiet 1499 sudah mulai menginvasi jungle milik Alter Ego X, tapi tetap saja kita harus melihat itemnya, Bon. Wah, ini endless battle dan terstrike juga, Lancelotnya 8.000 gold. Sementara langsung BOD ya kulitnya ya, decision makingnya berarti cukup pede dengan situasinya. Karena BOD juga mahal, kita lihat aja defense yang akan dilakukan oleh Alter Ego X. Oh, Inumi 16-nya di cancel dengan ada dua Dragon dari seorang Leo Murphy yang tadi udah mulai bersiap-siap ya. Dari Adukels itu ngincar ke arah depan, tapi disepak. Di cancel saja, masih bisa menyelamatkan teman satu tim dari anak-anak Alter Ego X. Tapi dari tengah Leo Murphy harus dipukul mundur, aka diusir dari zona inner turret yang dimiliki Alter Ego X ini. Ya, dan di atas sudah mulai ada invasi lagi ke arah top lane dari Alter Ego X, dimana semuanya sudah mulai berkumpul di satu top lane turret. Top lane turret pun sudah dihancurkan, tapi Leo Murphy sepertinya agak salah perjalanannya lewat belakang. Tapi ternyata di belakang juga sudah penuh oleh beberapa player yang siap menghadapi seorang Cho. Gamenya kembali menjadi damai lagi, tapi seperti biasa ini adalah damai sebelum badai yang akan datang. Mengingat di atas top lane inhibitor turret juga sudah hancur, membuat satu enhancement yang sudah keluar bagi Equiet 1499. Dan Alter Ego X walaupun memiliki winning condition, dia tidak boleh lengah sama sekali karena takutnya tiba-tiba minion dari Equiet 1499 bisa mengejar. Tapi ini justru adalah kabar baik dari Equiet 1499 selama mereka bisa mempertahankan tempo permainan mereka dengan rapi, dengan teliti, dan juga dengan mulus. Jadi gimana God untuk kunci kemenangan dari Equiet 1499? Ini mereka lagi mengontrol, sebenarnya mereka harus proaktif juga sih. Karena apa? Karena mereka mereka memang leading in objektif dan juga equipment ya. Cuman kalau misalkan mereka nggak berhati-hati, ingat Alter Ego X, kalau misalkan mereka udah mendapatkan hero powernya, itu mereka mau nabrak hero-hero komposisinya. Jadi gimana ya? Team fight dari segi team fight 5 lawan 5. Kalau misalkan mid game terutama late game, kanan bisa menang kalau posisinya bagus meskipun ada Cecilion, karena Cecilion akan vulnerable melawan hero-hero nabrak. Oke. Sudah mulai ada sedikit pertarungan lagi di mana Leo Murphy pun sudah di take down lagi oleh seorang Lancelot.
Thornrose yang dilakukan sangatlah akurat dan Kagura pun hampir menjadi korban selanjutnya. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa sekarang Lord sudah sudah ter-enhance, membuat Equiet 4099 memiliki satu kali charge ke arah base turret dan bisa melakukan damage banyak sekali. Tapi tiba-tiba sudah ada monster yang coba datang dengan Esmeralda-nya mencoba memutar-mutarkan selendang yang dimiliki. Jahe tinggal melakukan spy inisiasi, tapi sayang sekali Nominus. Oh my god, dari Pakito seorang mas berhasil mencuri Lord yang sudah di-enhance dengan satu jab yang sudah dilakukan, walaupun tadi sudah ada Nominus Blast yang hampir sekali kena stun ke arah seorang Pakito. It's okay, ditahan red ring-nya. Iya, nggak dipakai ya. Nggak dipakai, dia nggak kayak dia mungkin pede kali ya. Dia kayaknya gue nggak perlu retri. Wow. Pakitonya lihat nih, ditahan nih sama dia nih. Kalau misalkan dapat, dia kayak nggak mau pakai retri, tiba-tiba masuk Pakitonya, kaget dia. Wow. Tapi pernah itu kena stun juga kan Pakitonya ya? Tapi kayaknya retrinya nggak bisa. Oh, enggak bisa. Itu mungkin beberapa frame lebih duluan jabnya Pakito. Nah, beberapa detik sih. Di retri baru ke di stun. stun. Wah, anjir. Wow. Itu sih gila sih. Jijik banget sih ini. Permainan dari Alter Ego X bisa saja kembali lagi ke tempo mereka, mengingat ada satu Lord yang sekali gebok ke arah teman-teman Equiet 4099 seperti sekarang Yam Waslife yang sudah di sandwich oleh dua player dari Alter Ego X, di mana Leo Murphy pun sudah mendengar seorang Cecilian ke daerah depan. Tinggal satu bar aja tersisa, tapi sayang sekali di belakang ada Lancelot yang langsung membabat habis dengan ada double kill kepada Kagura. Tapi tiba-tiba Brody men-shutdown seorang Cecilian. Double kill pun didapatkan kembali, tapi sayang sekali Lancelotnya masih terlalu kuat. Nominum Blast dikeluarkan, terkena stun dari Esmeralda, tapi masih ada Purify dengan sedikit darah tersisa. Immortality masih utuh dan membuat monster harus kembali pulang karena ini sudah terlalu banyak resiko yang dikeluarkan oleh Alter Ego X-Bet. Gila, ini ngeri-ngeri banget ya, ngeri-ngeri sedap. Yang tiba-tiba Gugun datang. Ini sebenarnya tadi JHH juga jadi damage dealer utama kan? Iya. But the problem is dia langsung datang dari Gugun, langsung diincer. Lu macem-macem, gue incer balik lo. Nah, langsung dihajar satu persatu, bahkan ya walaupun harus mengorbankan Yamos Life dan juga Lizard sebagai damage dealer utamanya. Tapi alhasil ini bisa memperpanjang nafas dari sisi Alter Ego X ataupun Equiet 4099. Wah, tapi gimana nih Gon? Dengan satu Lord tadi, Alter Ego X ada kesempatan nggak untuk balik? Jelas. Apalagi dia dengan adanya Lord didapatkan ya, itu benar-benar relief of pressure banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya Malefic Roar udah diamanin maybe, tetapi Rizal juga udah dapetin Malefic Roar gitu. Bahkan dia ada Wind of Nature yang berarti dia mungkin lebih bisa dibilang lebih pede lagi kalau mau masuk seorang Brody ini. Ditambah juga brute force-nya, dia bisa dibilang respect banget. Jadi kalau ngelihat dari pemilihan item ini kayaknya clean full damage. Kayaknya clean full damage, sementara Rizal ada agak semi defense. Kita lihat aja karena tempo kembali menurun meskipun perbedaan 6000. Alter Ego X ini punya besar banget kesempatan untuk mengembalikan game. Kita lihat aja karena hero power dari kanan mereka juga udah ready team fight. Iya, dan Leo Murphy pun sepertinya dari tadi memang sangat-sangat empuk sekali karena sakit sekali damage yang datang juga dari teman-teman Equiet 4099. Tapi Monster yang ditinggal sendiri di belakang mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Immortality-nya sepertinya akan pecah sebentar lagi dan tentu saja dari sisi terkena legendary di tangan Lancelot dan sayang sekali Cecilian bisa menumbangkan seorang Esmeralda dengan immortality yang sudah pecah. Terus tinggal 3 player saja dari Alter Ego X. Sementara Lolita di lain sisi tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, di mana sudah mengetahui keadaan dari Mars sendirian di daerah belakang. Leo Murphy pun sudah mulai muncul, tapi tidak ada immortality, yang dimana kita sudah melihat dari pelajaran sebelumnya di mana Leo Murphy sangatlah squishy banget kalau misalkan terkena damage dari Cecilian. Tapi pada akhirnya Lord pun diamankan oleh seorang Lancelot, tapi dari sisi yang Waslife pun memberikan damage yang lumayan besar kepada seorang Brody. Leo Murphy pun masih bisa mundur ke area belakang. Pakito pun demikian, tapi sayang sekali Leo Murphy sebenarnya terjebak begitu saja. Tidak ada immortal tersisa, 2 bar HP tersisa, tapi masih ditahan oleh Mars. Jahe mulai maju dengan ada payung Kaguranya, tapi belum ada inisiasi lebih lanjut karena tidak mau dari teman Alter Ego ada yang tumbang di saat Lord yang sudah enhance datang di arah top lane. Wah, itu hampir mau dikejar sampai ujung base ya. Iya. Tapi untungnya ada beberapa hero yang punya disability yang sangat baik dari sisi Alter Ego X, dan inilah dia untuk item di sini. Silakan, Ago nih. Oke, ini Thunderbelt ternyata nggak full damage banget. Cuma ada Thunderbelt dari Clint-nya. Cuman Cecilian ini adalah key-nya. Kalau misalkan mereka bisa nge-end
Nah, itu karena Cecilion. Oke, tapi kan ini di arah top lane Dual Dragon terhubung ke arah seorang Lizard dengan Cecilionnya flicker mundur terlebih dahulu di arah depan. Ryze mulai nyicip pelan-pelan, Monster cukup sekarat kali ini harus mundur terlebih dahulu pelan-pelan dicicil turret tengah didapatkan, bahkan langsung aja masuk Lordnya dan lihat objektif dari Gugun. Namikaze membuat Equiet 4099 berhasil memenangkan pertandingan